Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel. Opini kebangsaan yang kami kemukakan kali ini mengambil topik Mahfud MD Menko Polhukam, Ketua Komite TPPU versus Komisi 3 DPR RI. Seperti biasa, sebelum masuk kepada topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, rapat dengar pendapat antara Menko Polhukam, Ketua Komite TPPU, satu-satunya berita viral yang dapat mengimbangi berita viral tentang gagalnya PSSI dan pemerintah jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Menariknya, baik Menko Polhukam, Ketua Komite TPPU, maupun para anggota Komisi 3 DPR berbicara bersahut-sahutan secara terbuka, terus terang, saling tuding, adu argumen, adu pemahaman hukum dan pasal, adu bahasa Arab dan Latin, dan adu data. Bagi rakyat, satu demi satu watak, karakter, kapasitas, kapabilitas, nasionalisme pejabat negara dan DPR makin terbuka. Pengelolaan keuangan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang, serta perampasan aset makin dipahami, yaitu amburadul. Kita sebagai rakyat disuguhi atraksi yang miris, komedi yang tragis dari para pejabat negara dan anggota DPR yang selama ini digaji dari pajak rakyat, malah menyelewengkan pajak tersebut. Mereka mempertontonkan kekayaan tidak sewajarnya dari hasil tilep-menilep pajak, korupsi, maklar, dan tindak pidana pencucian uang. Makin jelas, terang benderang, bahwa negara ini dihuni oleh para koruptor dan mafia pencucian uang. Penegak hukum yang jual beli hukum. Benar-benar negara ini unggul dalam korupsi. Luar biasa. Selain daripada itu, persoalan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, kita juga semakin tahu hubungan kerja antara instansi dan koordinasi antar pejabat. Korupsi dan tindak pidana pencucian uang ternyata dilakukan secara berjamaah oleh para pihak pejabat, penegak hukum, dan pengusaha. Penanggulangannya pun harus juga dilakukan bersama. Dalam kasus yang lagi viral di Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, dengan angka fantastis mencapai 349 triliun rupiah, melibatkan 491 orang pejabat, penegak hukum, dan pengusaha. Maka penanggulangannya pun harus dilakukan oleh para pejabat, PPATK, Bareskrim Polri, Kejaksaan, pejabat Kemenko di bawah koordinasi Menko Polhukam,
Ketua Komite TPPU. Dalam dengar pendapat antara Menko Polhukam, Ketua Komite TPPU, dengan Komisi 3 DPR, kita juga semakin tahu bahwa anggota DPR yang katanya mewakili rakyat, faktanya justru mewakili kepentingan partai masing-masing. Perjuangan melawan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan bahkan perampasan aset hasil kejahatan sangat tergantung pada ketua umum partai. Semua yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR dan apa yang tidak disampaikan tergantung pada persetujuan atau tidak setuju dari ketua umum partai. Anggota DPR setidaknya Komisi 3 menyatakan demikian. Mereka bagaikan bebek yang diangon. Kemana pengangon mengarahkan harus mengikuti, termasuk ke jurang sekalipun. Ketua umum partai ternyata kekuasaannya melampaui ketua fraksi dan ketua komisi di DPR. Jangan-jangan ini indikasi kuat bahwa sebagian hasil kejahatan korupsi dan tindak pidana pencucian uang mengalir ke partai-partai politik. Bila mana terjadi demikian, maka asumsi partai politik adalah sumber korupsi di Indonesia benar adanya. Terus berjuang membongkar korupsi dan tindak pidana pencucian uang, bersihkan para koruptor dari panggung jabatan publik. Jangan patah arang Pak Mahfud MD bersama tim komite. Rakyat yang waras, yang terjolimi, membayar pajak, tetap bersama Anda semua. Opini kebangsaan. Korupsi dan tindak pidana pencucian uang, hasil kejahatan yang telah berlangsung lama di negeri ini, benar-benar telah merusak dan menghambat kemajuan bangsa. Termasuk juga sangat mencederai dan melukai kesatuan dan persatuan bangsa. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik Mahfud MD Menko Polhukam, Ketua Komite TPPU versus Komisi 3 DPR RI. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like dan komen, serta di-share dan bunyikan lonceng notifikasi agar kami tetap semangat untuk membuat video dan mengirimkannya kepada Anda. Terima kasih.